Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah masjid As-Sakinah, perumahan Pondok Indah yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 17 Rabiul Awal atau Mulud 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 September 2025 Miladiah. Mari Bapak Ibu kita buka kajian kita pada malam hari ini bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi malam ada peristiwa gerhana bulan total yang dimulai dari jam 10:30 lebih kurang atau kurang sedikit, kurang 2 menit, sampai berakhirnya jam 03:55,sekian, hampir jam 4 pagi. Jadi berlangsung di 2 hari, berarti hari Ahad tanggal 7 sampai hari Senin tanggal 8, atau kalau bulan Komariah, bulan Rabiul Awal itu sudah masuk tanggal 16, masuk hari Senin. Ya, totalnya dimulai dari jam 12:30 sampai jam sekitar jam 2, ya, jam 2 totalnya, atau hampir jam 3, sehingga disunahkan untuk sholat gerhana bulan. Masjid As-Sakinah menyelenggarakan apa itu? Nanti untuk selanjutnya jika terjadi lagi maka kita melaksanakan, karena ini termasuk menunjukkan sunnah, dan ini termasuk cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti apa yang dicontohkan. Jika kita mengikuti beliau, maka kata Allah dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Ya. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Allah itu apa? Mengikuti Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang oleh Allah dinilai sebagai mencintai Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini, meski ini sudah saya sampaikan di beberapa jamaah, beberapa
kajian, tapi saya kira penting untuk diketahui juga oleh jamaah Masjid As-Sakinah. Yakni malam hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri orang-orang mukmin yang oleh Allah ditetapkan sebagai orang-orang yang beruntung dan kelak berhak untuk menempati atau menjadi penghuni surga, bahkan menjadi pewaris surga Firdaus, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11, juz 18, surah 23. Al-Mu'minun artinya orang-orang mukmin. Al-Mu'minun orang-orang mukmin. Al-Muslimun orang-orang muslim. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca sampai ayat 11, 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maksudnya adalah di balik itu adalah zina dan yang semacamnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan yang keenam adalah serta orang yang memelihara sholat-sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini 11 ayat dari permulaan surah Al-Mu'minun. Di dalam sebuah hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca sekaligus mengamalkan ayat-ayat ini. Kita perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sumbernya dari Abdurrahman Ibnu Abdul Qarid yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Khalifah Umar Ibnu Khattab mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diturunkan wahyu kepadanya terdengar suara seperti suara lebah di dekat wajahnya, maka kami diam sesaat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Doanya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya Allah, berilah kami tambahan dan janganlah Engkau kurangi kami. Berilah kami kemuliaan dan janganlah Engkau hinakan kami. Berilah kami dan janganlah Engkau menghalangi kami dari pemberian-Mu. Pilihlah kami dan janganlah Engkau kesampingkan kami. Dan ridhoilah kami dan jadikanlah kami ridho dengan keputusan-Mu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya ia masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, qad aflahal mu'minun, hingga akhir ayat yang ke-10. Sampai ayat 10. Kata Rasul di sini, barang siapa yang mengamalkannya, niscaya ia masuk surga. Karena di dalam ayat-ayat ini mengandung amalan-amalan, tuntunan-tuntunan yang apabila kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kata Rasul, niscaya ia masuk surga, dijamin masuk surga. Nanti akan kita ketahui apa tuntunannya itu atau amalan-amalannya itu. Di dalam hadis yang lain, ini Imam An-Nasai meriwayatkan, sumbernya dari Yazid Ibnu Babanus yang mengatakan, kami pernah bertanya kepada Ibu Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kemudian Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha membaca firman-Nya, qad aflahal mu'minun, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, sampai dengan firman-Nya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya
yakni Al-Mu'minun ayat 9. Kemudian Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keutamaan mengamalkan amalan-amalan yang terkandung di dalam beberapa ayat yang kita baca ini tadi. Nah, nanti kita ketahui, kita pelajari ya, supaya kita memahaminya dan kemudian kita upayakan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mendapatkan janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, yakni masuk surga. Di dalam riwayat yang lain, yang ini menerangkan tentang ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama ini hakikatnya seperti apa? Di dalam sebuah athar diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar yang sumbernya dari beberapa sahabat Nabi, Ka'bul Ahbar, Mujahid dan Abdul Aliyah serta lain-lainnya, bahwa setelah Allah menciptakan surga Aden dan memberinya tanaman dengan tangan kekuasaannya sendiri, lalu Allah memandangnya dan berfirman kepadanya, kepada siapa tadi? Kepada surga Aden yang telah Allah ciptakan sendiri tadi dengan kekuasaan, dengan tangan kekuasaannya sendiri. Lalu Allah berfirman kepadanya, berbicaralah kamu, hei surga Aden. Maka surga Aden mengucapkan, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ka'bul Ahbar mengatakan surga Aden berkata demikian karena mengingat semua kehormatan yang disediakan oleh Allah di dalamnya, di dalam surga Aden itu sendiri diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Abdul Aliyah mengatakan bahwa lalu Allah mengabadikan kalimat tersebut di dalam kitab Al-Qur'annya. Jadi ini ayat pertama ini sebenarnya adalah ucapan surga Aden yang diabadikan oleh Allah di dalam kitab Al-Qur'annya. Jadi surga Aden menyatakan dan kemudian oleh Allah diabadikan pernyataannya itu, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Ya. Di riwayat yang lain ada tambahan, ketika surga Aden menjawab perintah Allah, ya, berbicara tadi, lalu surga Aden mengatakan qad aflahal mu'minun. Lalu para malaikat masuk ke dalam surga Aden itu seraya mengatakan, beruntunglah engkau hei surga Aden sebagai tempat para raja yang dimuliakan. Ya. Ini ucapan selamat para malaikat terhadap surga Aden. Ya. Ini yang pertama. Banyak hadis-hadisnya yang menerangkan tentang ini ayat yang pertama ini, bahwa ini adalah ucapannya surga Aden. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, yang sungguh telah beruntung, berbahagia dan memperoleh keberhasilan mereka. Siapa mereka? Yakni mereka orang yang beriman lagi mempunyai ciri khas sebagaimana berikut. Nah, ini kita akan mengetahui sekarang ciri-cirinya orang-orang mukmin yang beruntung yang diucapkan oleh surga Aden ini. Siapa mereka itu? Yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa arti khashi'un di sini? Khashi'un di sini artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, lagi tenang hatinya. Takut di sini maknanya bukan takut dalam artian negatif, takut terus lari menjauh, bukan, terus gelik, ya, mencari perlindungan, bukan. Tapi takut kepada Allah itu maknanya adalah takut akan adabnya, sehingga orang ini terdorong untuk semakin taat kepadanya dan semakin takarrub untuk berlindung kepadanya. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, itu makna khashi'un di sini.
yakni orang-orang yang takut kepada Allah lagi tenang hatinya. Orang model seperti ini insya Allah hatinya selalu tenang, tentram, ya, tidak gelisah, tidak gundah gulana. Yang lainnya berpendapat bahwa makna khusyuk adalah ketenangan hati. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya Al Hasan Al Basri mengatakan khusyuk itu adalah ketenangan hati mereka itu membuat mereka merundukkan pandangan matanya dan merendahkan dirinya karena Allah. Itu orang khusyuk. Orang khusyuk itu orang yang pandangan matanya itu tidak pernah jelalatan. Bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya itu jelalatan itu apa ya? Menjelalat-jelalat. Ya pokoknya apa namanya? Melihat kemana-mana gitu. Melihat kemana-mana. Mata duitan. Kepoan. Tidak begitu. Orang khusyuk itu tidak begitu. Pandangan matanya selalu ke bawah, ya, dirundukkan dan merendahkan dirinya di hadapan sesama, tapi karena Allah, ya, dia merendahkan dirinya itu karena Allah, bukan karena takut, ya, kepada sesama, bukan, ya, tapi karena takut kepada Allah. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan bahwa dahulu sebelum ayat ini turun, sahabat-sahabat Rasulullah SAW selalu mengarahkan pandangan mata mereka ke langit dalam sholatnya. Tetapi setelah Allah menurunkan firman-Nya ini, yakni ayat yang kedua ini, maka mereka merundukkan pandangan matanya ke tempat sujud mereka. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan bahwa semenjak saat itu, semenjak diturunkan ayat ini, ayat yang kedua surah Al-Mu'minun ini, pandangan mata mereka tidak melampaui tempat sujudnya. Jadi Bapak Ibu, kalau sholat, ya dalam sholat, arahkan pandangan mata ke tempat sujud. Jadi jangan ke tempat yang lain. Ya, mana-mana lihat jam, lihat, tapi lihat, arahkan pandangan mata ke tempat sujud. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang serupa, yakni memandang ke arah langit sebelum ayat ini diturunkan. Tapi setelah ayat ini diturunkan, sudah tidak lagi ada, baik para sahabat maupun Rasulullah tidak lagi mengarahkan pandangan mata ke melebihi tempat sujud. Di dalam satu riwayat disebutkan, ini Rasulullah itu ya khusyuk, saking khusyuknya dalam sholat itu beliau memang sangat suka kalau berada dalam kondisi sholat. Ya, beliau ini menikmati, merasa senang hatinya ketika dalam sholat. Ya, makanya Rasulullah pernah bersabda begini, "Hubbiba ilayya thayyibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Aku dijadikan senang kepada pewangian dan wanita, dan dijadikan kesenangan hatiku bila dalam sholat. Di riwayat yang lain disebutkan, Imam Ahmad ini meriwayatkan dari seorang lelaki dari Bani Aslam bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hei Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Itu kalau ingin senang-senang itu justru dalam sholat. Itu bedanya dengan manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya itu hiburannya itu kalau pergi ke pantai, ke mall, ya, atau karaokean, gitu ya. Tapi kalau Rasulullah justru dalam sholat. Ya. Disebutkan di sini ya, bahwa ini juga siapa, Ali bin Abi Thalib ini kali ini mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah.
Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama, dan ketika Ali bin Abi Thalib itu ditanya, kok kamu memerintahkan kepada siapa? Bilal, muadzin maksudnya, untuk segera iqamah itu mengapa? Maka beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, beriqamahlah hei Bilal dan hiburlah hati kami dengan sholat. Ya, baik, ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang mukmin yang beruntung, yang menghuni surga Aden itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ramuan di dalam ayat yang ketiga ini, yaitu perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu adalah hal-hal yang batil, yang pengertiannya mencakup pula hal-hal yang syirik seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, juga hal-hal maksiat seperti yang dikatakan oleh sebagian yang lainnya, juga mencakup pula semua perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ya, pokoknya segala sesuatu yang tidak berguna, apalagi yang mendatangkan madorot atau mafsadat, mendatangkan bahaya atau kerusakan, lebih dijauhi, lebih jauh lagi. Untuk hal yang tidak berguna saja dijauhi, apalagi yang mendatangkan bahaya. Ini ciri orang yang mukmin, yang beruntung itu seperti itu. Selalu kegemarannya menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Sambarat, misalnya, sambarat itu berguna apa bukan? Enten lagune, aku suka nonton sambarat. Terus ini pulang kupingku jadi budek, kupingku budek, berarti madorot, mafsadat. Ya, itu dijauhi. Nah, itu ciri orang mukmin. Yang ketiga sekarang, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini pengertian zakat di sini, meskipun ini sebenarnya ayat ini adalah ayat yang turun di Mekah atau periode apa istilahnya, ayat-ayat Makkiyah, ya, di mana sesungguhnya perintah zakat itu baru turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi perintah zakat yang diturunkan di periode Madinah itu adalah perintah zakat yang sudah ditentukan nisabnya. Tapi perintah zakat yang di Mekah sebenarnya sudah diturunkan di Mekah. Hanya saja belum ada ketentuan batasan nisabnya. Pokoknya asal memperoleh anugerah dari Allah, karunia dari Allah, seberapapun kadarnya, rakyat saiki saiklase keluarkan untuk diberikan, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti ayat 141 surah Al-An'am misalnya, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi dulu ketika beliau masih di Mekah itu belum ada turun ayat perintah berzakat yang sudah ditentukan nisabnya. Kan hasil pertanian itu nisabnya apabila sudah mencapai panenannya itu 7 kintal, kalau dikonversikan ke berat sekarang, ya, kuintal, 7 kintal, maka dikeluarkan zakatnya itu 10% atau 1/10-nya, berarti 70 kilo. Itu apabila panenan itu dihasilkan dari pertanian atau perkebunan yang tidak mengandalkan air dengan biaya, hanya mengandalkan air hujan, ya, apa namanya istilahnya bahasa tadah hujan. Ya, jadi lahan itu lahan tadah hujan, tidak dibiayai pokoknya.
penanamannya juga begitu. Yos pukul-pukul dewe, ya, urip-urip dewe, tidak dipupuk, tidak diapa-apakan. Pokoknya pukul lalu berbuah, maka hasil panenannya kalau sudah mencapai 7 kintal dan seterusnya, misalnya 10 kintal, berarti zakatnya adalah 1 kintal, ya, 10% kalau 1 ton, ya, 1 ton. Begitu. Tapi kalau berbiaya, maka zakatnya adalah nisabnya adalah zakatnya berapa persen? 5%, ya 5% kalau berbiaya. Nanti peternakan juga begitu, ada nisabnya, perhiasan juga begitu, harta kekayaan juga begitu. Ya, 2/5 2,5%, 2,5% dan lain-lain. Baik, itu yang ketiga. Ciri yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ada di 3 ayat ini ciri yang keempatnya. Apa ciri yang keempatnya? Yaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sebenarnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Tapi barang siapa mencari cara selain itu, selain kepada istri dan budak miliknya tadi, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluan, kecuali kepada istri. Kalau sekarang kepada istri, dulu boleh kepada budak milik. Pengertian budak milik itu Bapak Ibu bukan identik dengan pembantu. Oke, jangan disalahpahami. Karena memang dulu ada yang menerjemahkan, mentakwilkan ayat ini seperti itu. Dikiranya pokoknya pembantu lah, budak itu dimaknai pembantu. Tidak benar. Ini diterangkan di sini. Hamba saya atau budak-budak yang dimiliki itu adalah yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. Hukum budak yang didapat bukan budak yang didapat di luar peperangan agama yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dulu kalau pasukan muslim berperang dengan pasukan kafir lalu menang, maka bekal yang mereka bawa, orang-orang kafir bawa itu menjadi harta rampasan. Orang-orangnya, laki-laki perempuan menjadi tawanan, yang laki-laki dipekerjakan, ya, diperbudak, dijadikan budak. Ada yang mempunyai keahlian apa, nanti akan diangkat untuk mengajar dan lain sebagainya juga. Yang perempuan juga begitu, sama, hanya saja perempuan ada yang oleh Rasulullah dihibahkan, ya, dengan dinyatakan pakai ijab kabul kepada personel pasukan khusus biasanya. Ya, ini simpulan, ya, misalnya pasukan khususnya ini salah satunya Pak Edi misalnya. Ini Pak Edi sebagai penghargaan agung panjenengan. Ucapan Nabi ini berfungsi, ya, sebagai ijab kabul. Ini menjadi halal untukmu. Maka kemudian Pak Edi menjadi halal untuk berhubungan suami istri sama budak ini tadi, ya, dan berlaku seperti istri. Jadi misalnya dia punya saudara perempuan, nggak boleh Pak Edi menikahi saudara perempuannya. Ya, kalau punya keponakan nggak boleh dinikahi juga dan lain sebagainya. Ya, seperti istri, hanya posisinya sebagai budak. Ini yang dimaksud dengan budak milik. Jadi bukan sembarangan budak, bukan sembarangan. Ini hanya keluar dari mulut Rasulullah yang mempunyai legalitas mengesahkan ini tadi, ya, semacam ijab kabul atau akad nikah, kalau pernikahan, ya, itu maksudnya. Dulu Bapak Ibu ada pernah memang ini atar diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id dari Qatadah bahwa pernah ada seorang wanita mengambil budak laki-lakinya sebagai kekasihnya dan mengatakan bahwa ia melakukan perbuatannya itu karena
bertakwilkan kepada firman Allah yang mengatakan, yakni surah Al-Mu'minun ayat 6 ini. Lalu ia ditangkap dan dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW mengatakan bahwa perempuan itu menakwilkan suatu ayat dari kitabullah dengan takwil yang menyimpang. Kemudian budak laki-lakinya itu dihukum pancung. Ya, budak laki-laki yang diambil sebagai kekasih tadi dihukum pancung, dibunuh. Ya. Dan Khalifah Umar berkata kepada wanita tadi itu, majikannya yang mengangkat budaknya sebagai kekasih tadi itu, Umar mengatakan, engkau sesudah dia haram bagi setiap orang muslim. Ya, dianggap sebagai pelacur. Ya, sebelum bertobat tidak boleh dinikahi oleh seorang muslim. Ya, nah ini jadi berat bagaimana? Ini tidak boleh sembarang membantu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, ciri yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, yakni apabila mereka dipercaya tidak berkhianat, bahkan menunaikan amanat itu kepada pemiliknya. Apabila mereka berjanji atau mengadakan transaksi, maka mereka menunaikannya dengan benar. Tidak seperti sikap orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pertanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat. Tidak seperti itu. Yang keenam sekarang, yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, di sini sholawat. Kalau di awal tadi sholatihim, di sini sholawatihim. Ya. Di awal tadi ada 6, diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Ini menunjukkan betapa keutamaan amal sholat, amalan sholat. Di awal mengenai khusyuk dalam sholat, di akhir ini adalah menjaga sholat-sholatnya semuanya, ya, semuanya dijaga. Ya. Baik. Nah, mereka ini orang-orang mukmin yang mempunyai 6 ciri ini, ya, 6 ciri ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus itu seperti apa toh? Nah, surga itu kan bertingkat-tingkat. Artinya kalau kita biasanya mengadakan acara itu ada menyiapkan apa? Ini tempatnya VIP, ada yang paling tinggi VIP. V-nya 2, VVIP, lalu VIP, lalu nanti eksekutif, bisnis, terus ekonomi. Surga itu juga begitu. Ada Firdaus itu yang paling. Ini disebutkan di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi dan paling pertengahan. Darinya bersumberkan semua sungai surga, dan di atasnya terdapat arsy atau singgasana Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling pertengahan. Sumber-sumber yang ada di surga-surga yang lain itu asal usulnya dari surga Firdaus. Di atasnya tidak ada tempat melainkan singgasananya Allah. Makanya mintalah surga itu, umpama orang kelakon atau keplesetnya masih tetap berada di dalam surga setelahnya. Apakah Aden atau Naim atau Ma'wa dan lain-lain. Maka mintalah surga Firdaus. Bahasa Inggrisnya paradise, paradise.
Garden, itu bahasa Inggrisnya Eden. Baik. Yang dimaksud dengan mewarisi di sini adalah begini Bapak Ibu. Ternyata ini menurut Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang pun di antara kalian melainkan mempunyai dua tempat tinggal, yaitu tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Jika ia mati dan ternyata masuk neraka, maka penduduk surga mewarisi tempat tinggalnya yang ada di surga. Yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 10. Jadi semua kita ini Bapak Ibu oleh Allah sudah disiapkan kaplingan, sudah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, panjenengan sampun punya kaplingan, boten susah daftar saat ini, sudah otomatis. Baik di surga maupun di neraka. Punya dua Bapak Ibu, luar biasa. Dua kapling jatah panjenengan. Menawi panjenengan memilih jalan menempuh untuk ke surga, maka jatah panjenengan di neraka nanti akan diwarisi oleh penduduk tetapnya neraka. Ya. Tapi kalau panjenengan, bukan panjenengan, ini orang lain. Ya. Oke. Apabila orang ini menempuh jalan menuju ke neraka, maka dia nanti akan menempati bertempat tinggal di rumahnya yang kaplingannya sudah disiapkan kalau tadi di neraka, dan kaplingannya di surga akan diwariskan kepada penduduk surga. Semua. Ini hadisnya juga banyak sekali hadis yang menerangkan tentang itu. Orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka rumahnya di neraka itu dia robohkan, dan nanti akan dihuni oleh penduduk tetapnya neraka. Di neraka ada penduduk tetap, ada penduduk tidak tetap. Bukan pegawai saja, ada pegawai tetap dan ada pegawai tidak tetap. Di neraka juga ada penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Yang tetap siapa? Yang tetap adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik mati dalam keadaan seperti itu. Ya. Sedangkan orang muslim yang berdosa itu tidak tetap nanti di neraka. Mereka tetap akan masuk ke neraka, kecuali jamaah Masjid As-Sakinah. Masuk dulu ke neraka, ya, dibakar dulu dosa-dosanya itu sampai habis. Berapa lama? Disesuaikan dengan kadar dosanya. Kalau kadar dosanya rodok wakil, rodok suwi lah, ya cukup ngapalin gang-gang sedikit dari rokok, dan ngapal sih. Tapi sifatnya sementara. Tapi meskipun sementara, kita nggak tahu Allah ya, berapa lama atau berapa sedilutnya itu berapa. Ya, karena satu hari menurut hitungan Allah itu, kalau dikonversikan ke hitungan kita itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, seharinya Allah itu sama dengan 1000 tahunnya kita. Jadi namanya sendiri setengah hari ya wis 500 tahun. 500 tahun. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba Allah yang kelak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Untuk utamanya divonis berdosa, tapi mendapat pertolongan dari Rasulullah. Itu ya, mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Tidak sekedar di lisan, di bibir, tapi juga diwujudkan melalui perilaku kita, mengikuti, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali mendengar nama Rasul, nama Nabi disebut, maka ucapkanlah Sallallahu alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, inilah Bapak Ibu ciri-ciri orang yang ditetapkan beruntung, orang-orang beriman yang beruntung, yang menghuni surga dan tapi juga mendapat warisan surga Firdaus, mengerjakan 6 amalan tadi. Apa tadi yang pertama? Khusyuk dalam sholat. 2. Menghindari, menjauhi
amalan dan perkataan yang tidak berguna, menunaikan zakat yang ketiga, yang keempat menjaga kemaluan, yang kelima menjaga amanat dan janji, dan yang keenam adalah menjaga sholat semuanya. Ya, ada 6 tipe timur, lalu kemudian diamalkan supaya janji Allah kita penuhi, insya Allah. Amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.